Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga kami, memberkati hari-hari kami, melindungi kami sepanjang aktivitas kami. Hari ini kami mempersembahkan hati dan pikiran kami dalam persekutuan ibadah di tengah-tengah keluarga kami. Kau Tuhan yang memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di kebaktian malam di rumah kita masing-masing tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini memberitakan bagaimana manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa. Allah menciptakan manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Allah membuat peraturan bagi manusia itu. Salah satu peraturan yang dibuat oleh Allah kepada manusia itu adalah semua buah pohon yang ada di Taman Eden boleh dimakan, kecuali satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan atau bahkan diraba, yaitu pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Esensi dari peraturan yang dibuat Allah itu bukanlah persoalan dimakan atau tidak dimakan buah pohon tersebut, melainkan adalah apakah manusia itu taat kepada Allah atau tidak? Apakah manusia itu mau melakukan perintah Allah atau melanggar perintah Allah? Sebab ketaatan manusia itulah yang menentukan siapa dirinya di hadapan Allah. Jadi persoalannya adalah apakah manusia itu taat atau tidak? Ternyata manusia itu tidak taat kepada Allah. Ada beberapa hal yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama adalah jangan pergunakan firman Tuhan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan pernah pergunakan firman Tuhan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ular adalah binatang yang paling cerdik, diberitakan firman Tuhan hari ini.
Oleh karena kecerdikannya, dia memakai firman Tuhan atau memutarbalikkan firman Tuhan hanya untuk membuat manusia itu tersesat, membuat manusia itu terpisah hubungannya dengan Allah, membuat manusia itu tidak taat kepada Allah. Di masa kini juga kita bisa dapat menemukan orang-orang yang berusaha memutarbalikkan firman Tuhan untuk kepentingannya, untuk kekayaannya sendiri, untuk memuaskan hawa nafsunya. Misalnya saja, ada saat ini orang-orang yang menamakan dirinya hamba Tuhan, memakai firman Tuhan untuk tujuan teologi sukses. Orang-orang seperti ini sering berkata, berikanlah sebanyak-banyaknya persembahanmu, perpuluhanmu, buah sulung pekerjaanmu, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan akan dicurahkan berkat-Nya kepadamu secara berlimpah. Inilah yang sering digaungkan mereka. Seolah-olah persembahan itu adalah sogokan bagi Allah untuk memberikan lebih lagi kepada manusia itu. Ini yang sesat pikir. Bukankah persembahan adalah ucapan syukur kita akan pengenalan berkat Tuhan, akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Oleh karena kita merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, berbagai berkat dalam hidup kita, maka kita wajib memberikan persembahan. Oleh karena itu, persembahan tidak boleh mengharapkan balas. Kalaupun kita memohon kepada Tuhan, Jangan sekali-kali gunakan persembahanmu untuk menuntut Allah memberikan apa yang kamu minta. Kalau bahasa Batak dikatakan demikian, mangasaho pelean mengido tu di Batak. Tidak boleh. Kita harus memberikan persembahan. Ya, karena pengenalan kita akan berkat Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada juga yang memutarbalikkan firman Tuhan untuk kepentingannya, untuk memperkaya diri sendiri. Misalnya, kebiasaan bangsa Israel tentang minyak urapan. Saat ini banyak yang memperjualbelikan minyak urapan. Persoalannya adalah dalam firman Tuhan, minyak urapan tidak boleh diberikan kepada orang awam. Minyak urapan diberikan atau dicurahkan kepada alat-alat ibadah, kepada imam. Itu diaturkan. Tidak boleh. Kalau ada minyak, ya kita berharap Tuhan memberkati minyak itu sebagai perpanjangan tangannya menyembuhkan, memberikan kita kesehatan. Ya, tapi jangan sebut itu minyak urapan. Karena kalau kita sebut itu minyak urapan, maka kita pantas dihukum mati. Sebagaimana yang tertulis dalam Keluaran 30 ayat 32 sampai 33, jelas di situ dikatakan bahwa minyak urapan tidak boleh dicurahkan kepada orang awam. Maka kita sudah berdosa. Ada juga yang memutarbalikkan firman Tuhan untuk kepentingannya, melakukan dosa. Misalnya,
Allah memang pemurah, Allah memang pemaaf. Maka firman Tuhan itu diperalat, diputarbalikkan untuk kepentingannya dengan berkata, mari melakukan perbuatan yang kita inginkan. Tidak persoalan apakah itu dosa atau tidak dosa, mari kita bersenang-senang. Nanti ketika kita sudah puas melakukan kesenangan dunia ini, kita memohon kepada Tuhan dengan sungguh. Kan Tuhan Maha Pemaaf, Maha Pemurah, pasti kok dihapus dosa kita. Ini yang sering terjadi, memperalat kemurahan Tuhan itu untuk melakukan dosa. Memang Tuhan pemurah, tetapi tidak murahan. Tuhan tahu motivasi dalam hati dan pikiran kita. Tuhan tahu apa yang kita rancangkan, hati-hati. Yang kedua disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini adalah jangan jatuh dalam godaan dosa. Melalui firman Tuhan hari ini kita diberitahu ada 3 kecenderungan manusia yang bisa membuat dirinya jatuh ke dalam dosa. Yaitu yang pertama, kecenderungan mendekatkan diri pada pencobaan. Manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa karena Hawa mendekatkan dirinya kepada pencobaan, yaitu mendekatkan dirinya ke pohon yang dilarang Allah buahnya dimakan atau bahkan diraba. Allah sudah jelas-jelas mengatakan tidak boleh dimakan atau diraba buah itu, tetapi Hawa mendekatkan dirinya ke pohon itu. Akhirnya dia jatuh ke dalam pencobaan dan berdosa karena mengikuti keinginan si iblis. Kita juga sering jatuh ke dalam dosa karena dengan sadar atas kemauan sendiri kita mendekatkan diri kepada pencobaan. Misalnya saja media sosial sekarang, dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, tetapi oleh karena media sosial sekarang dia melihat mantannya atau dan sebagainya, dia merayu, dia mencoba mendekatkan dirinya kepada yang bukan suami atau yang bukan istrinya, menjalin komunikasi yang lebih dekat lagi. Ini sehingga terbuka peluang untuk selingkuh dan sebagainya. Begitu juga kita tahu iman kita lemah. Kita tahu iman kita tidak kuat, tetapi kita mendekatkan diri kita kepada dosa, kepada pencobaan. Jangan seperti Hawa, mencoba mendekatkan diri kepada hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Begitu juga firman Tuhan hari ini katakan kepada kita kecenderungan yang kedua yang bisa membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa adalah hati yang penasaran. Manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa karena dia tidak bisa menguasai rasa penasarannya, rasa keinginan tahuannya, sehingga dia mencobai, sehingga dia jatuh ke dalam pencobaan. Kita juga sering seperti itu, jatuh dalam dosa oleh karena ketidakmampuan kita menguasai rasa penasaran, menguasai keingintahuan kita.
Misalnya saja kaum muda, ketika dia tidak mau atau tidak bisa menguasai keingintahuannya, rasa penasarannya, maka dia bisa jatuh ke dalam dosa, pornografi dan perzinahan. Demikian juga kaum bapak yang tidak bisa menguasai rasa penasarannya tentang kafe remang-remang atau diskotik atau tempat-tempat yang bisa membuat dia jatuh ke dalam dosa. Begitu juga kaum ibu yang tidak bisa menguasai perasaannya untuk mengetahui situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga orang lain, sehingga dia jatuh ke dalam dosa yang memfitnah dan sebagainya. Ini. Yang ketiga yang bisa membuat manusia itu cenderung jatuh ke dalam dosa waktu pencobaan adalah ketidakmampuannya menguasai keinginannya. Ingin lebih. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa oleh karena dia tidak bisa menguasai keinginannya lebih. Dia ingin seperti Allah. Dia tidak bersyukur dengan keadaannya, dia ingin lebih. Dia ingin lebih seperti Allah. Kita juga bisa begitu. Jatuh ke dalam dosa karena kita tidak mampu menguasai keinginan kita untuk mendapatkan yang lebih. Kita selalu berusaha memuaskan keinginan kita, bahkan sampai menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dia tidak mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhannya. Ini. Kita bisa berusaha mencapai apa yang kita inginkan, itu baik. Tapi ingat, selalu dalam koridor kehendak Allah, selalu dalam koridor perintah Allah, dan tidak boleh jatuh dalam dosa, tidak boleh menghalalkan segala cara. Jangan pernah oleh karena keinginan kita untuk lebih dari orang lain membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Sebaliknya, maksimalkanlah potensi yang ada pada kita. Bekerja keraslah dan tetap jaga iman kita. Tetap jaga kehendak Tuhan yang kita lakukan. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi mari kita menjauhkan diri kita dari pencobaan. Jangan dekatkan diri kita sebagaimana doa kita dalam doa Bapa kami. Jemaat yang terkasih, yang ketiga yang disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah jadilah pasangan suami istri yang saling menjaga. Kesalahan terbesar dari Hawa adalah tidak bertanya dulu kepada suaminya sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan. Hawa langsung memetik buah pohon itu dan memakannya, kemudian memberikannya kepada suaminya. Begitu juga Adam. Kesalahan terbesar Adam adalah membiarkan istrinya seorang diri menghadapi pencobaan. Lalu dia tidak mempertanyakan apa dan dari mana yang diberikan istrinya tersebut. Tidak terjalin komunikasi yang baik dari suami istri tersebut. Inilah pelajaran yang berharga bagi kita. Bagaimana pasangan suami istri harus menjalin komunikasi yang baik sebelum mengambil keputusan. Begitu juga jangan pernah biarkan masing-masing pasangan menghadapi pergumulan hidup seorang diri. Seolah-olah dibiarkan istri dengan pergumulan rumah tangga. Seolah-olah dibiarkan suami bergumul dengan pekerjaannya.
Sebaliknya, harusnya suami dan istri saling menopang, saling menguatkan, sehingga perahu atau bahtera rumah tangga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki keluarga itu, berlabuh kepada tujuan-tujuan yang telah dirancangkan seturut kehendak Tuhan. Mari jalin komunikasi kita dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam dosa. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami bagaimana kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau ingatkan kami sebagai suami istri harus menjalin komunikasi dengan baik ketika mengambil keputusan. Kami saling menopang, saling menguatkan di dalam setiap aktivitas kami, sehingga ketika ada pergumulan, ketika ada kesulitan, kami hadir menemani, kami hadir untuk saling membangun dan menguatkan. Ya Allah Bapa kami, firman-Mu juga mengingatkan kami supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa oleh karena kecenderungan kami mendekatkan diri kami kepada pencobaan, membuat kami tidak bisa menguasai diri kami atas keinginan kami. Ajari kami Tuhan, ketika kami berusaha memaksimalkan segala potensi yang ada pada diri kami, ajari kami supaya tetap melakukan kehendak-Mu, tidak menghalalkan segala cara, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah makhluk yang lemah, tetapi oleh karena kuasa-Mu, oleh karena tangan-Mu yang kudus, memampukan kami melewati segala pencobaan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Berkati anak-anak kami yang sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Dalam kondisi dan situasi Engkau yang baru, Engkau hadir Tuhan menemani anak-anak kami dalam studinya. Berkati Tuhan setiap keluarga menjadi keluarga yang Engkau kehendaki. Segala apa yang kami rancangkan dalam hidup kami dapat kami capai dengan sukacita. Begitu juga Tuhan, saudara-saudari kami yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumahnya oleh karena penyakit yang dideritanya. Hadir Engkau Tuhan memberikan penyembuhan. Engkau berkati setiap makanan, minuman, obat, dan tangan-tangan medis, perpanjangan tangan-Mu, menghilangkan segala penyakit dari tubuh saudara-saudari kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami, roh kami, dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.